Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar Antipadewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas berkesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul The Monkey King 2 di tahun 2016. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. "500 tahun setelah Wukong dikurung di bawah gunung 5 jari, Dewi Kuan Yin mengutus seorang biksu suci yaitu Biksu Tong Samcong untuk pergi ke barat mencari kitab suci. Nah, dalam perjalanan OTW ke barat, sampailah Biksu Tong di Gunung 5 Jari, di mana terdapat Wukong yang terperangkap di dalamnya. Di saat Biksu Tong hendak melewati gunung tersebut, dia dikejar-kejar oleh seekor harimau putih raksasa. Biksu Tong yang panik lalu masuk ke dalam sebuah gua sempit. Namun harimau itu masih berusaha mengejarnya. Di dalam gua, Biksu Tong terkejut melihat sosok kera yang tiba-tiba menyuruhnya merusak segel kunci yang ada di sana. Jika segel itu dirusak, kera itu berjanji akan menolong Biksu Tong dari ancaman harimau. Akhirnya, karena nggak ada pilihan lain, maka Biksu Tong bersedia membantu Wukong merusak segel suci. Dan tiba-tiba Gunung 5 Jari pun hancur lebur oleh gerakan Wukong. Wukong pun akhirnya terbebas setelah 500 tahun terperangkap di dalamnya. Wukong langsung memanggil tongkat saktinya, dan dengan mudah Wukong mengalahkan harimau raksasa yang mengejar Biksu Tong. Wukong kemudian melihat Biksu Tong dengan seksama. Wukong teringat perkataan Buddha, kalau suatu saat nanti ada sosok biksu suci yang akan menyelamatkannya dari Gunung 5 Jari. Wukong ditakdirkan untuk menemani biksu itu pergi ke barat mencari kitab suci. Namun, Biksu Tong yang ketakutan menolak untuk ditemani Wukong. Karena hal itu, Wukong pun tambah senang karena dia terbebas dari tugasnya. Wukong lalu langsung cabut pergi. Namun, tiba-tiba hal aneh terjadi. Mahkota suci milik Biksu Tong yang dia dapat dari Dewi Kuan Yin tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Mahkota itu menempel di kepala Wukong dan menyeretnya kembali di hadapan Biksu Tong. Wukong lalu memaksa Biksu Tong untuk melepaskan mahkota tersebut. Biksu Tong pun kebingungan karena dia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Apesnya, Biksu Tong lalu melihat sebuah tulisan di mahkota itu dan lalu membacanya. Namun bukannya lepas, mahkota itu malah membuat Wukong merasakan sakit yang luar biasa. Wukong yang tensinya tinggi hendak menghajar Biksu Tong. Lalu tiba-tiba dari atas datang Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin memberitahu Wukong kalau ini adalah takdirnya. Jika Wukong ingin mahkota di kepalanya terlepas, Wukong harus melindungi dan menghormati Biksu Tong. Wukong juga harus menemaninya pergi ke biara Guntur yang ada di barat untuk mencari kitab suci. Wukong yang sifatnya memang gak sabaran lalu melompat dan terbang melesat menuju biara Guntur yang ada di barat untuk mengambil kitab suci. Bukannya sampai, Wukong malah kembali ke tempat semula. Biksu Tong pun menjelaskan kalau mereka tidak boleh terbang ke barat begitu saja, karena mereka harus mengalami segala macam cobaan dan rintangan dalam perjalanannya. Dari setiap langkah itulah mereka akan memetik pelajaran. Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba dari dalam danau muncul seekor naga yang langsung memakan kuda milik Biksu Tong. Wukong yang jengkel lalu terbang menghajar naga itu. Karena naga itu telah memakan kuda milik Biksu Tong, Wukong lalu menyihir naga itu menjadi kuda untuk dinaiki Biksu Tong. Karena Wukong tak mau harus menggendong Biksu Tong setiap hari, mereka pun kemudian OTW ke barat untuk mencari kitab sucinya. Di tempat lain di dalam kerajaan tebing, di saat malam hari keadaannya sangat mencekam. Hal itu karena penduduknya diteror oleh siluman tengkorak. Di sebuah rumah di sudut kota, seorang ayah dan anaknya bersiap-siap untuk menutup toko. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh beberapa sosok hitam bertopeng. Sosok tersebut mengaku sebagai siluman tengkorak yang akan menculik anak kecil.
Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul siluman kelelawar yang menangkap salah satu sosok hitam tersebut. Lalu muncul lagi siluman ular dan siluman landa. Para siluman itu memakan orang-orang yang mengaku sebagai siluman tengkorak. Sementara itu dari luar muncul sosok asap putih yang aneh. Dan itu adalah siluman tengkorak yang asli. Siluman tengkorak marah karena ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai dirinya dan menculik anak-anak kecil. Siluman tengkorak lalu menyedot jiwa orang yang mengaku sebagai dirinya, hingga dia mau tier 1. Tak hanya itu saja, 3 siluman yang lain juga memakan ayah dan anak yang ada di sana dengan sadis. Siluman tengkorak pun kemudian kembali ke dalam markasnya. Di sana setelah menyedot jiwa manusia, siluman tengkorak melakukan ritual untuk membuat tubuhnya menjadi awet muda. Dari dalam kaca benggala, siluman tengkorak mengamati Biksu Tong yang sudah sampai di wilayahnya. Sementara itu, yang diamati siluman tengkorak yaitu Wukong dan Biksu Tong. Kini sampai di sebuah kota mati. Wukong merasakan ada yang aneh. Dia lalu didekati oleh seorang pria yang bertingkah aneh. Pria itu ternyata berusaha mendekati Biksu Tong. Tapi dengan mata apinya, Wukong melihat wujud asli pria itu yang ternyata adalah siluman babi. Dan gak pakai nunggu lama, Wukong langsung menghajar siluman babi tersebut. Si babi lalu meminta bantuan temannya yaitu siluman sungai. Tapi dengan mudah Wukong berhasil mengajar mereka berdua. Siluman babi yang marah lalu berubah menjadi siluman babi yang ganas. Tapi ya ente tahu sendiri lawan, Wukong bisa dengan enteng mengalahkannya. Siluman babi dan temannya itu pun menyerah dan meminta ampun. Siluman babi lalu memperkenalkan diri dengan nama Patkai. Nah, temannya yang satu ini bernama Wujing. Mereka cerita sebenarnya mereka ini diutus oleh Dewi Kuan Yin untuk menunggu biksu suci yang melakukan perjalanan ke barat. Setelah ketemu, mereka berdua diperintahkan untuk ikut mengawal Biksu Tong ke barat mencari kitab suci. Di tempat lain, siluman tengkorak masih mengamati gerak-gerik Biksu Tong. Rencananya ini, dia bakal memakan Biksu Tong agar dia bisa hidup abadi dan tidak usah repot-repot lagi menyedot jiwa-jiwa manusia dengan energi receh. Anak buah siluman tengkorak lalu memperingatkan kalau saat ini Biksu Tong dilindungi oleh siluman kera yang sangat strong. Akan tetapi, siluman tengkorak sudah memiliki ide untuk mengatasinya. Di sisi lain, Biksu Tong dan ketiga muridnya memasuki sebuah hutan yang aneh. Hutan itu diselimuti oleh kabut yang sangat tebal banget. Dan saat ini, perbekalan mereka sudah mulai menipis yang membuat mereka kelaparan. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah yang aneh. Mereka pun akhirnya OTW mendekat untuk mencari pemilik rumah itu. Patkai yang kelaparan memasuki rumah itu terlebih dahulu. Sementara itu, siluman tengkorak merubah wujudnya menjadi sosok nenek. Dan dia pun keluar dari dalam rumah. Nenek itu berlagak ketakutan di saat melihat Patkai, Biksu Tong, dan yang lain. Namun, Biksu Tong mencoba menenangkan nenek tersebut. Di saat Wukong akan menggunakan jurus mata api untuk memeriksa keadaan, si nenek mengibaskan kain yang membuat mata Wukong kelilipan sihir. Dari kejauhan, Patkai melihat dua sosok gadis aduhai yang mengawasinya. Si nenek lalu mempersilahkan mereka semua untuk beristirahat di dalam. Patkai lalu bertanya mengenai dua wanita muda aduhai yang dia lihat tadi. Nenek mengaku kalau mereka adalah putrinya. Mendengar hal itu, Patkai kemudian berubah wujud menjadi manusia yang sok tampan dengan senyum cabul. Biksu Tong yang merasa malu menyuruh Wujing mengawasi tingkahnya si Patkai. Sedangkan melihat Wukong yang terus-terusan menggosok matanya, Biksu Tong menyuruh Wukong mencuci matanya di sungai. Awalnya, Wukong menolak karena dia mencurigai sesuatu. Namun, Biksu Tong yang kasihan memaksanya untuk mencuci matanya. Si guru bilang tidak apa-apa ditinggal di rumah ini sendirian. Wukong lalu mengeluarkan tongkat saktinya dan membuat lingkaran ajaib yang akan melindungi Biksu Tong dari serangan apapun selama Biksu Tong ada di dalamnya. Nah, setelah Biksu Tong sendirian, secara diam-diam siluman tengkorak mencoba menyerang Biksu Tong. Namun dia terlindungi oleh lingkaran ajaib dari Wukong. Biksu Tong lalu bertanya kenapa si nenek itu tinggal di tengah hutan. Nenek itu cerita jika dahulu kala di saat dia masih belia, dia dipaksa kawin dengan pangeran kerajaan. Dan sejak pernikahan itu seluruh rakyat kerajaan mulai mengalami apes berkepanjangan, di mana kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana.
Si nenek dituduh sebagai biang bencana dan pembawa sial bagi kerajaan. Semua orang lalu mengikatnya di tebing dan membiarkannya dimakan burung gagak hingga meninggoy. Namun secara ajaib si nenek itu berhasil selamat. Mendengar hal itu, Biksu Tong yang kasihan lalu berjalan keluar dari lingkaran mendekati si nenek. Di tempat lain, tongkat sakti Wukong bergetar pertanda lingkaran ajaib telah dilewati. Wukong pun OTW kembali ke sana. Dengan mata api, Wukong melihat wujud asli siluman tengkorak. Si nenek itu lalu berpura-pura pingsan secara tiba-tiba. Asap putih lalu keluar dari tubuh si nenek. Wukong pun mengejarnya masuk ke dalam hutan. Di sana, Wukong pun bertarung melawan siluman tengkorak. Di tengah pertarungan, Wukong melihat Patkai dalam bahaya. Dia pun berusaha untuk menyelamatkan si Patkai. Sementara itu, siluman tengkorak kembali ke dalam gubuk. Wukong menghabisi siluman ular yang akan menyerang Patkai. Dia juga melibat siluman kelelawar yang akan menyerang Wujing. Di dalam rumah, di saat siluman tengkorak akan menyerang Biksu Tong, Wukong datang dan langsung saja Biksu Tong pun kaget karena melihat si nenek di depannya terkapar oleh tongkat Wukong. Hal itu membuat Biksu Tong marah. Dia mengira Wukong telah menghabisi orang yang tidak bersalah. Biksu Tong tidak mau Wukong bertindak sesuka hati main pukul orang sembarangan. Karena udah jengkel, Biksu Tong pun mulai membacakan mantra pengikat yang membuat Wukong kesakitan. Dan kejadian tersebut disaksikan live oleh siluman tengkorak. Malam harinya, Biksu Tong mendekati Wukong yang sedang merenung. Biksu Tong meminta maaf karena telah membuat Wukong menderita. Dia bilang jika tak bermaksud menyakiti Wukong. Namun, Biksu Tong tidak ingin Wukong menghabisi orang yang tak bersalah lagi. Di saat membaca mantra kemarin, melihat Wukong menderita, aslinya Biksu Tong juga kasihan. Di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka akhirnya sampai di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tebing. Biksu Tong melihat pengumuman di tembok mengenai anak-anak yang diculik oleh siluman tengkorak. Kabar mengenai kedatangan Biksu Tong ini akhirnya sampai juga di telinga Raja. Raja Tebing pun mengundang Biksu Tong dan muridnya untuk makan malam di dalam istana. Di saat tengah melihat-lihat, pandangan mata Biksu Tong tertuju kepada lukisan siluman tengkorak. Biksu Tong pun bertanya mengenai kabar hilangnya anak-anak di wilayah kerajaan ini. Raja pun mulai bercerita kalau sejak dahulu kala kerajaan ini adalah kerajaan yang makmur. Namun semua itu berubah sejak siluman tengkorak muncul. Dia meneror masyarakat dengan memakan anak kecil. Raja Tebing dan semua orang kemudian meminta Biksu Tong untuk membantunya mengusir siluman tengkorak. Tiba-tiba dari dalam lukisan muncul siluman tengkorak yang asli. Siluman tengkorak menyebut cerita raja yang barusan adalah omong kosong belaka. Siluman tengkorak mengajar semua pengawal istana yang ada di sana. Dia lalu mendekati Biksu Tong. Siluman tengkorak berkata, maksud kedatangannya bukan untuk memakan Biksu Tong, namun dia akan menantang Wukong untuk berduel. Siluman tengkorak pun pergi nggak pakai assalamualaikum. Wukong yang masih emosi lalu mengejarnya keluar. Setelah bertemu, bukannya bertarung. Siluman tengkorak malah mengajak Wukong untuk bersantai. Di hadapan Wukong, siluman tengkorak mengaku bisa membantunya melepaskan mahkota kutukan di kepalanya. Nanti di saat siluman tengkorak berhasil memakan Biksu Tong, mahkota itu akan terlepas dengan sendirinya. Siluman tengkorak lalu memperlihatkan gambaran manusia yang menyiksa kera untuk hiburan. Siluman tengkorak bertanya apakah Wukong yang sangat kuat ini betah disuruh-suruh oleh manusia biasa. Jika Wukong ingin bebas, siluman tengkorak menyuruh Wukong membawa gurunya ke hadapannya malam ini juga. Siluman tengkorak pun lalu pergi dari sana. Di dalam istana, pengawal kerajaan mengambil darah para bocil yang mereka tangkap. Mereka membawa darah anak-anak itu untuk diminum oleh Raja Tebing. Dan ternyata Raja menderita sebuah kutukan yang hanya bisa sembuh namun sementara dengan meminum darah anak-anak. Tapi setelah minum jamu anak-anak, kutukan Raja lalu kembali menggerogoti tubuhnya lagi. Ternyata darah anak-anak ini sudah tidak mempan lagi karena dosisnya kurang. Raja lalu berniat memakan Biksu Tong malam ini juga agar kutukan di tubuhnya bisa disembuhkan. Di dalam penginapan, Wukong datang menemui Biksu Tong. Wukong bertanya apakah Biksu Tong benar-benar berniat ingin menyadarkan siluman tengkorak. Biksu Tong menjawab jika dirinya ingin sekali menyadarkan siluman cewek gabut tersebut.
Di saat tengah malam, Biksu Tong berjalan sendirian di tengah kota. Dan tiba-tiba siluman tengkorak muncul dari belakang. Tapi dari belakangnya lagi muncul Biksu Tong yang lain. Kini ada dua Biksu Tong di hadapan siluman tengkorak. Siluman tengkorak pun marah dan menyerang salah satu Biksu Tong. Ternyata sudah bisa ditebak Wan, jika salah satunya adalah Wukong yang sedang menyamar. Di tempat itu muncul siluman kelelawar, siluman ular, dan siluman landa. Wukong dan yang lain pun bertarung melawan siluman tengkorak dan anak buahnya. Wujing berhasil menghabisi salah satu siluman, yaitu siluman ular. Di tengah pertarungan, Biksu Tong diculik oleh seseorang. Melihat hal itu, Wujing meminta bantuan Wukong mencari gurunya. Dengan pendengaran dan penciuman yang kuat, Wukong beraksi mencari gurunya. Sementara itu, di tempat lain, Biksu Tong melihat anak-anak yang dimasukkan ke dalam penjara. Sang raja kemudian datang dan berniat memakan Biksu Tong untuk mengobati kutukannya. Di saat raja hendak menghabisi Biksu Tong, Wukong datang menyelamatkan sang guru. Wukong pun berniat akan menghabisi Raja Tebing, namun Biksu Tong mencegah perbuatan Wukong tersebut. Biksu Tong tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Wukong dan Biksu Tong lalu membebaskan semua anak-anak di dalam penjara. Di keesokan harinya, di saat akan pergi meninggalkan kerajaan Tebing, semua orang mendekati Biksu Tong untuk memberi persembahan sebagai rasa terima kasih karena Biksu Tong telah menyelamatkan anak-anak mereka. Namun Wukong melihat salah satu anak dia adalah jelmaan siluman yang hendak menghabisi Biksu Tong. Dan di sini Wukong pun langsung saja Wukong memukulnya hingga terjatuh. Biksu Tong pun marah melihat kelakuan Wukong. Wukong mencoba menjelaskan kalau anak itu adalah jelmaan siluman. Namun sang guru tetap marah kepada Wukong. Mau siluman atau bukan, Wukong tidak boleh sembarangan menghajarnya. Ibu anak itu lalu datang dan ternyata wanita itu adalah siluman tengkorak yang menyamar. Melihat hal itu gak pakai banyak bacot, Wukong langsung saja memukul wanita itu hingga modiar. Di saat Wukong akan menghabisi anak kecil jelmaan siluman, Biksu Tong membaca mantra pengikat yang membuat Wukong kesakitan. Wukong pun berguling menahan rasa sakitnya yang dia derita. Di saat anak siluman itu mengeluarkan pisau hendak menghabisi Biksu Tong, dengan sisa tenaganya Wukong bangkit menghabisi anak tersebut. Melihat hal ini, Biksu Tong pun jadi galau. Dia merasa kelakuan Wukong sudah sangat keterlaluan. Biksu Tong mengusir Wukong untuk pergi dari rombongan pencari kitab suci. Biksu Tong merasa kalau Wukong tidak layak untuk berada di sisinya. Dan di sini, Wukong masih mencoba menjelaskan kalau yang dia habisi adalah siluman yang menyamar. Namun Biksu Tong tetap pada pendiriannya, di mana dia ingin Wukong pergi. Biksu Tong tidak ingin tugas mengawalnya ke barat menjadi alasan Wukong bebas menghabisi siluman sesuka hati. Biksu Tong meminta Wukong untuk pergi karena tugas menjaganya sudah berakhir. Dengan perasaan yang gak karuan, Wukong yang sedih lalu pamit. Dia pun lalu melesat pergi dari hadapan Biksu Tong. Tiba-tiba dari atas siluman tengkorak datang menculik Biksu Tong. Pat Kai dan Wujing pun kebingungan melihat hal itu. Pat Kai lalu memiliki ide di mana dia akan melakukan tugas yang sangat penting, yaitu mengejar Wukong menuju Gunung Huaguo untuk meminta bantuan. Sementara Wujing akan melakukan tugas untuk menyerang markas siluman tengkorak untuk mengulur waktu. Di dalam markas siluman tengkorak, Biksu Tong bertanya kenapa siluman tengkorak tega melakukan hal ini. Siluman tengkorak menjawab, jika dia berhasil memakan Biksu Tong, maka dia akan menjadi siluman yang abadi. Menurut cerita siluman tengkorak, jika siluman tengkorak koit, dia akan musnah untuk selamanya karena dosa yang dia perbuat. Sehingga siluman tengkorak tidak bisa bereinkarnasi lagi. Cerita siluman tengkorak yang diikat di tebing saat masih muda sampai koit merupakan cerita nyata masa lalunya. Dendam dengan manusia membuatnya berubah menjadi siluman tengkorak. Sampai saat ini, siluman tengkorak tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Siluman tengkorak menganggap semua manusia itu sama. Biksu Tong memberi saran siluman tengkorak untuk menghilangkan rasa benci yang ada di dalam dirinya. Namun siluman tengkorak menolak untuk dicerahkan. Di tempat lain, Wukong dihadang oleh Dewi Kuan Im. Sedangkan di Gunung Huaguo, Pat Kai tidak berhasil bertemu dengan Wukong. Pat Kai malah mengambil jubah perang milik Wukong dan cabut.
Di markas siluman tengkorak, Wujing dihadapkan oleh ribuan pasukan tengkorak. Wujing pun bertarung melawan pasukan tersebut. Namun karena jumlahnya yang banyak, Wujing kewalahan. Namun tiba-tiba datanglah sang penolong. Patkai datang memakai jubah milik Wukong. Sementara itu, Wukong diberi wajakan oleh Dewi Kuan Im. Dia cerita kalau Biksu Tong telah menunggu Wukong selama 9 kehidupan untuk bertemu dengan Wukong. Biksu Tong akan menuntun dan membimbing Wukong biar gak gampang marah. Wukong lalu berkata kalau dia telah diusir oleh gurunya itu. Dewi Kuan Im menjawab kalau sebenarnya Wukong sendirilah yang membuat semua ini terjadi. Wukong melihat segala hal mengenai benar atau salah dari sudut pandangnya sendiri. Wukong melihat dengan mata api, namun Biksu Tong melihat dengan mata hati. Dewi Kuan Im memberitahu kalau saat ini Biksu Tong sedang dalam bahaya. Dewi Kuan Im ingin Wukong menyelamatkannya. Sementara itu di dalam markas siluman tengkorak, Biksu Tong menyerahkan diri dan bersedia untuk dimakan siluman tengkorak. Dia berharap kematiannya bisa menghilangkan kebencian di dalam hati siluman tengkorak. Di saat siluman tengkorak mulai menyedot jiwa Biksu Tong, tiba-tiba dari luar Wukong datang dengan seperangkat alat perangnya. Dengan satu sabetan, Wukong dengan mudah mengalahkan ribuan pasukan tengkorak. Kemudian, Wukong melempar tongkat saktinya untuk mencegah siluman tengkorak menyedot jiwa Biksu Tong. Siluman tengkorak yang marah langsung pergi menemui Wukong. Mereka berdua lalu kembali bertarung. Namun ternyata amarah siluman tengkorak tak sebanding dengan kekuatannya. Wukong yang sangat kuat membuatnya kewalahan dan keteteran. Wukong melemparkan siluman tengkorak bahkan sampai menembus gunung. Wukong pun lalu pergi menyelamatkan gurunya. Wukong kemudian meminta maaf dengan khusyuk kepada Biksu Tong. Alhamdulillah, Biksu Tong pun senang melihat Wukong kembali. Di luar sana, siluman tengkorak mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya, yaitu siluman tengkorak raksasa. Siluman tengkorak lalu menyerang Patkai dan Wujing. Kemudian dia memakan Wukong dan Biksu Tong. Wukong lalu menembus tubuh siluman tengkorak dan mencoba membawa Biksu Tong keluar. Namun siluman tengkorak masih meraih Biksu Tong. Siluman tengkorak lalu lanjut bertarung melawan Wukong. Wukong kemudian menghancurkan tubuh siluman tengkorak dengan tongkatnya. Namun siluman tengkorak membalas dengan melempar Wukong. Wukong pun berhasil mengecoh dan menghancurkan lengan siluman tengkorak. Wukong lalu menggunakan jurus 1000 bayangan. Dia berubah menjadi banyak dan mengeroyok siluman tengkorak dari segala arah. Dan akhirnya Wukong berhasil memotong kepala siluman tengkorak yang membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Sampai akhirnya siluman tengkorak pun berhasil dia kalahkan. Ada sebuah sinar dari langit yang mencabut nyawa siluman tengkorak. Karena dosanya selama ini, siluman tengkorak akan musnah selamanya dan tidak dapat bereinkarnasi lagi. Dan di sini Biksu Tong pun meminta kepada Buddha agar memberi kesempatan siluman tengkorak untuk reinkarnasi lagi menjadi manusia. Buddha menjawab, satu-satunya cara agar siluman tengkorak bisa bereinkarnasi lagi adalah mengorbankan nyawa Biksu Tong itu sendiri. Biksu Tong lalu bersedia menyerahkan hidupnya agar siluman tengkorak bisa bereinkarnasi lagi. Buddha pun mengabulkan keinginan Biksu Tong. Namun, siluman tengkorak memilih untuk musnah daripada reinkarnasi menjadi manusia. Biksu Tong pun kembali siuman. Biksu Tong lalu meminta Wukong menghabisinya agar roh siluman tengkorak bisa reinkarnasi lagi. Wukong dengan tegas menolak hal itu. Biksu Tong lalu bilang apa gunanya dia mendapat kitab suci jika di sepanjang perjalanannya dia gagal mencerahkan semua orang. Biksu Tong memutuskan untuk membimbing siluman tengkorak agar bisa bereinkarnasi lagi. Wukong pun menangis dan berjanji akan selalu menunggu gurunya di kehidupan selanjutnya. Akhirnya, dengan berat hati, Wukong menghabisi gurunya sendiri.
Namun secara ajaib Biksu Tong berubah menjadi batu. Pengorbanan Biksu Tong ini membuat roh siluman tengkorak bisa berinkarnasi menjadi manusia lagi. Dan di keesokan harinya, Wukong, Patkai, dan Wujing melanjutkan perjalanan dengan membawa patung Biksu Tong. Sementara itu dari atas Dewi Kuan Im bilang hiduplah Tong Samcong karena film sudah tamat. Oke kawan-kawan, akhirnya selesai sudah The Monkey King seri kedua ini mau menceritain. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan suka marah-marah. Nanti kalian bisa diusir guru kalian. Akhir kata, Pak Detiman ngarit rumputnya tetangga. Maman mau pamit dan sampai jumpa.